Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video part ketiga ini kita akan membahas mengenai perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas karakteristik perjuangannya, lalu yang selanjutnya juga kita sudah membahas mengenai faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional. Nah, kita akan lanjut ke perkembangan pergerakan nasionalnya yang terbagi menjadi 4 periode. Ya. Kita bahas periodenya terlebih dahulu. Nah, perkembangan pergerakan nasional Indonesia ini terbagi menjadi 4 periode. Ya, mohon dicatat ya. Yang pertama adalah periode awal perkembangan. Apa yang dimaksud dengan periode awal perkembangan ini? Jadi, pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia itu diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Ya. Kita tahu ya, pada masa penjajahan itu, ya kondisi sosial, budaya di Indonesia itu memang parah lah istilahnya ya. Kenapa? Karena akibat daripada penjajahan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Maka pada periode awal ini cirinya adalah bahwa gerakan nasionalisme di Indonesia ini tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Dan sifat gerakannya itu bersifat moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Jadi tidak menentang secara langsung. Tidak ya. Jadi bersifatnya moderat dan kooperatif. Ya, moderat dan kooperatif, tidak menentang ya. Tidak menentang pemerintah kolonial Belanda. Apa organisasi-organisasi pada masa ini? Ya, nanti kita akan bahas ya. Salah satunya ada Budi Utomo, ada Serikat Islam dan Muhammadiyah ya. Ini periode awal perkembangan. Tujuannya untuk memperbaiki. Nah, lalu selanjutnya ada periode nasionalisme politik. Ya. Nah, beda dengan pada masa sebelumnya, pada masa awal perkembangan yang tujuannya hanya untuk memperbaiki. Nah, pada periode nasionalisme politik ini, mohon dicatat ya. Jadi dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, ini sudah mulai masuk ya di ranah bidang politik nih. Ya, tujuannya untuk kemerdekaan Indonesia. Apa saja organisasi yang muncul pada periode ini? Nah, kita juga akan bahas nanti. Ada Independent Party, ada gerakan pemuda, ada gerakan perempuan. Nah, itu yang sudah masuk ke ranah politik. Lalu selanjutnya ada periode radikal. Ya. Dari namanya aja sudah ketahuan ya. Bahwa pada periode ini, yaitu periode di mana organisasi-organisasi pergerakan itu menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif ya, dengan pemerintah kolonial Belanda. Dan memang mereka secara tegas menuntut kemerdekaan. Kalau sebelumnya dia masih masuk dalam bidang politik, itu tidak menolak bekerja sama ya. Tidak menolak bekerja sama. Nah, tapi pada periode ini, organisasi-organisasi ini sudah mulai menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Makanya disebut sebagai radikal. Karena mengacu pada sikap organisasi-organisasi pergerakan pada periode ini yang memang menolak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Apa saja organisasi-organisasi pada masa ini? Di antaranya ada Perhimpunan Indonesia, ada PKI, dan PNI. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu yang selanjutnya ada periode bertahan. Kalau pada periode ini seperti apa? Nah, dari namanya juga sudah ketahuan ya, bahwa pada periode ini ya saatnya periode bertahan. Ya, ini periode di mana gerakan nasionalisme di Indonesia ini berupaya lebih moderat
dan menahan diri, ya. Nah, sikap moderat ini berarti kembali bekerja sama. Dengan siapa? Dengan pemerintah kolonial Belanda. Ya. Nah, sikap ini diambil agar organisasi pergerakan itu tidak dibubarkan oleh Belanda dan para tokohnya tidak dianggap ataupun diasingkan. Karena pada masa sebelumnya itu banyak yang diasingkan, ada yang dipenjara, ada yang diasingkan, ya seperti itu ya. Maka pada masa periode bertahan ini yang dilakukan adalah ya menahan diri. Ya. Jadi sikap organisasi ini supaya tidak dibubarkan bagaimana ya? Bertahan gitu ya, menahan diri. Jadi diharapkannya apa? Ya kelangsungan hidup organisasinya serta pergerakan dan kesinambungan perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap terjaga ya. Jadi menjaga asa ya. Nah, ini adalah 4 periode perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Yang selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai organisasi-organisasi pada setiap periode di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.